Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah di sisa bulan Ramadan ini kita akan mencoba menggali inspirasi, mengkaji dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu kitabnya, Risalah Adab Sulukil Murid. Semoga kita mendapatkan berkah dari semangat spirit beliau berdakwah dan Allah lancarkan pengkajian kita terhadap kitab Adab Sulukul Murid ini. Ini bisa kelihatan ya? Bisa. Di lain waktu nanti coba kita ulas sedikit tentang siapakah beliau. Ini ada sedikit biografinya ya, yang menarik untuk dibahas. Sekalian kita belajar qiraatul kitab, qiraatul kutub. Ini adalah biografi beliau. Dan ini masuk kepada pendahuluan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perlu kita cermati bahwa ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu selalu memulai menulis, berkhutbah, kegiatan apa saja dengan bacaan basmalah. Ini adalah sebuah, selain tradisi, ini adalah syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk selalu memulai kegiatan aktivitas kita dengan bacaan basmalah. Tiada daya dan upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kecuali atas rahmat, atas anugerah dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Upaya kita dalam memperbaiki adab, kebiasaan, habit, terlebih dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah mudah, teman-teman. Oleh karenanya sedari awal beliau memperingatkan ya, untuk tidak henti-hentinya selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Demikian juga upaya kita untuk memperbaiki diri. Upaya kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sejatinya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi karena lingkungan informasi yang tidak bertanggung jawab yang kita terima begitu saja, sehingga kita memproyeksikan mengenal Allah itu seolah-olah Allah itu kejam. Allah itu bisanya hanya menyiksa hambanya. Pemikiran seperti ini selain tidak sesuai dengan realita, itu akan menimbulkan konflik batin yang berkepanjangan. Konflik yang berkepanjangan ini bisa mengakibatkan berbagai macam efek samping kesehatan, finansial, relasi, dan banyak lagi. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina
lawatal iradah. Beliau buka kajian risalah kitabnya ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang layak, yang mencakup semua puja-puji yang ada di dunia ini. Al di sini sebagai al yang manfaatnya untuk istighraq, menenggelamkan semua pujian dalam satu wadah dan kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqdhifu, yang melemparkan, yang memercikkan dengan yasa'nya ke dalam kulub, ke dalam jiwa para peniti jalan. Al-murid itu selain artinya murid, siswa, tapi di sini spesifik. Mereka adalah para peniti jalan yang perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawatal iradati, kilatan kehendak. Jadi ketika kita tergerak untuk melakukan suatu kebaikan, tergerak untuk melakukan suatu amal ibadah, itu sejatinya kiriman sinyal dari Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya harus kita jemput. Karena kalau tidak, dia akan sirna begitu saja. Bagi seorang murid, panggilan ini itu sangat mengganggu. Fayuz aijuhu, mengganggu. Terus-menerus terpikirkan. Seolah-olah keterpisahan itu harus segera terhubung kembali. Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Mengganggu mereka, mengganggu para murid ini, peniti jalan spiritual ini, mereka yang memiliki consciousness akan panggilan ilahi ini untuk menempuh jalan kebahagiaan. Apa sejatinya jalan kebahagiaan yang dimaksud? Allati hiyal imanu wal ibadah. Yakni iman, keyakinan, wal ibadah, dan ibadah. Wa mahbu kulli rasmin wa adah. Melenyapkan segala macam forma dan kebiasaan. Sudah tidak relevan lagi. Tawajuh hanya kepada Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah. Beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah, amma ba'd. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini surat ke-17. Coba saya buka maknanya ya. Kajian kita ini kalau kita kontekskan kepada kajian consciousness itu sangat indah sekali. Intensnya itu langsung kepada divinity keilahian. Sambil saya cari ayatnya, boleh kalau ada yang mau menambahkan atau mungkin
mau bertanya kali ya. Sebenarnya kalau sya'a sama irodah itu bedanya di mana ya, Ustaz? Bedanya secara spesifik saya belum mendapatkan, perlu buka kamus. Nanti coba kita cari diskusi artinya ya. Iya. Soalnya kalau di kajian-kajian seperti Al-Ghazali itu banyaknya pakai irodah ya. Iya. Tapi sebenarnya kayaknya yasha itu lebih ini ya, lebih kuat gitu loh kesan ininya ya. Ya, coba nanti kita bedah secara semantik artinya Mantap. di lain waktu. Ini saya mau bacakan arti dari ayat yang disampaikan oleh penulis. Di sini kita bisa melihat ada dua macam motif orang melakukan suatu ibadah. Ini juga disinggung dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu betul-betul mewanti-wanti jangan sampai perjalanan mencari ilmu itu salah arah. Salah niat, salah proses, salah arah. Nah, bisa kita kontekskan ke power force nanti ya. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 18, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, ajilah itu sekarang. Mintanya cash saat ini juga, gitu. Yang instan. Atau ini diartikan duniawi. Kehendaknya itu kehendak. Kehidupan duniawi. Di sini kan redaksinya yurid. Maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Artinya mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka usahakan. Kalau itu cuma kehidupan duniawi saja, sunatullahnya sudah jelas. Allah kasih cash itu. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Kalau niatnya, motif perjalanannya, motif belajarnya hanya mendapatkan sesuatu, hanya ingin mendapatkan kesehatan doang, tanpa mendudukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jahanam ya, Ustaz ya? Ya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan mukmin beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan kebaikan. Ini sudah jelas awal dan akhirnya. Dan indahnya ayat Al-Quran itu, Allah itu selalu memberikan pilihan kepada umatnya. Pilihan kepada manusia. Pilih ini ya ada jalannya, pilih ini ada konsekuensinya, silakan dipilih. Tidak ada paksaan. Qala al-muallifu wal ajilatu hiya dunya. Ya. Wal ajilatu hiya ad-dunya. Fa idza kana al-muridu laha, jika mereka yang menginginkan, ini baru menginginkan ya, kehidupan dunia, fadlan anis sa'ili talabiha masiruhu ilan nari ma'al laumi was-saghari. Ajun. Terlebih-lebih mereka. Baju siapa, Nak? Baju siapa nih, Nak? Baju kakak. Terlebih-lebih mereka yang tidak hanya sekedar menginginkan, tapi mengupayakan dengan upaya yang kalau diukur dari peta kesadaran Hawking itu desire. Kudu harus bagaimanapun harus dapat gitu ya, sesuai target. Jelas jalannya kepada neraka.
ma'al laumi was-saghar, dalam tercela dan kedudukannya itu kecil. Nah, mari kita lihat atau mari kita renungkan, fama ajdarul aqila bil i'radi anha. Mereka yang punya kesadaran nalar yang bagus, cogito yang cukup. Manusia itu dalam kondisi fitrah nalarnya jalan. Maka beliau bilang, sudah semestinya orang yang nalarnya hidup itu, pasti dia akan memalingkan daripada tujuan dunia semata. Dan menjaga dirinya dari kehendak, dari motif yang demikian. Wal akhiratu hiyal jannah. Dalam ayat yang disebutkan beliau di atas, akhirat yang dimaksud adalah al-jannatu, yaitu surga. Surga itu percikannya sudah bisa dinikmati dalam kehidupan kita saat ini sebetulnya. Makanya sering ada disebutkan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahnya orang yang beriman, yang bertakwa, itu jelas terasa surgawinya. Tapi perlu diingat, wala yakfi fi husulil fauzi biha al-iradatu faqat bal hiya ma'al iman wal amalis salih. Tidak cukup hanya dengan iradah saja, azam saja, keinginan saja, intention saja, tidak cukup. Tapi beriringan dengan iradah itu ada iman, keyakinan yang kuat, yang kokoh. Nah, kemarin sudah kita singgung sedikit ya di kajian kapan itu, pagi itu ya, tentang bagaimana pentingnya kita menguatkan iman dan yakin. Wal amalis sholih, amal-amal soleh, inovasi-inovasi baru, sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Wasa'yul mashkur, atau sa'yul mashkur itu bahasa Indonesianya di sini artinya mereka itu adalah orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Coba kita simak apa yang akan beliau jelaskan dari arti sa'yul mashkur ini. Huwal amalul maqbulul mustaujibu sahibuhul madha wassana'a wassawabal adim. Segala sa'yul mashkur itu definisinya segala amal perbuatan yang diterima. Al-maqbul itu yang diterima. Syarat diterimanya amal pasti harus mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Atau syarat dan ketentuannya berlaku. Tidak asal jalan doang. Tidak asal, yang penting praktek. Nah, kalau bahasa ilmiahnya tentu ada teorinya dibahas ya. Kalau secara agamanya ya syarat dan ketentuannya berlaku. Tidak hanya sekedar wudu, sholat, salam, sudah. Amal yang diterima itu yang mewajibkan atas amal ini ya bagi para pelakunya pujian dan ganjaran yang agung, di mana ganjaran itu tidak terputus, tidak hilang, kekal. La yafna itu kekal, tidak fana. Nah, ini perlu kita perhatikan. Bifadlillahi wa rahmatihi. Dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya.
Tinggal 5 menit lagi saya selesaikan sedikit ya. Wal khasiru min kulli wajhin. Siapa mereka orang yang merugi dari berbagai macam dimensi sisi kehidupan? Minal muridina lid-dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihil wa'id al-madhkur alladhi yuridu ad-dunya iradatan yansa fi jambihal akhirata fala yu'minu biha. Rugi atas bawah dari semua sisi kehidupan, semua sisi dimensi adalah mereka yang hanya mengejar kehidupan dunia, padahal sudah jelas akibatnya. Ya. Yang mana ini ada ancaman di sana ya. Bagi mereka yang hanya memperhatikan kehidupan duniawi saja dan melupakan akhiratnya. Terlebih-lebih tidak beriman, tidak mengakui. Atau beriman tapi tidak beramal. Nah, ini sama ruginya. Sama sekali tidak mengimani, atau beriman tapi tidak mengamalkannya. Yang pertama, yang tidak mengimani itu disebut fal awwalu kafirun khalidun finnar. Yang sama sekali tidak beriman itu kekal dalam neraka. Wasani, yang kedua predikatnya adalah fasikun mausumun bil khasar. Orang fasik itu terlabeli sebagai orang yang rugi. Mungkin demikian pembelajaran kita pada sore hari ini. Sudah 5:30, kita persiapan untuk buka puasa. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau menambahkan? Mungkin cukup itu dulu ya teman-teman ya. Kesimpulan dikit, Ustaz. Kesimpulannya? Iya, dikit aja. Kesimpulannya? Closing statement. Oke. Ini kan di awal beliau menyampaikan bahwa ada percikan ilahi yang menggerakkan kita untuk segera melakukan sesuatu amaliyah. Itu perlu kita respon dengan baik, bahwa itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak gratis. Dia hadir ada maksud tertentu. Dan itu akan memudahkan kita menaiki tangga demi tangga perjalanan spiritual. Nah, mungkin itu ya. Ustaz. Siap. Syukran, Ustaz. Oke, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.